warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadaratil muhtaramin, para romo kiai, masyayikh, para ustadz, para ulama, para santri, wabil khusus kepada sahibul bait wa sahibul ma'had Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur Atallahu baqa'ah, wabil khusus juga kepada para petinggi PBNU, Sekjen PBNU Gus Saifullah Yusuf, Gus Fakhr Razi, dan tentu saja Bendahara Umum PBNU Gus Kutfan Arif Abdul Ghafur sebagai Bendahara Umum dan sekaligus tuan rumah, dan sekaligus juga putra mahkota Pondok Pesantren Sunan Derajat, tetapi yang bagian urusan luar negeri, Profesor Mahasin Kiai Haji Masdar Farid Masmudi, dan tentu saja Ketua Umum Rabithah Ma'ahid Al-Islamiyah Kiai Haji Fadri Arif, Ibu Nyai Hindun, para Nyai, Ibu, para Nim, para peserta semua, para pengurus RMI dari seluruh Indonesia dan juga dari berbagai cabang-cabang di seluruh Jawa. Pertama-tama saya ingin menyampaikan salam dari Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf kepada seluruh yang hadir di dalam halaqah pagi ini. Beliau tidak bisa hadir di halaqah ini karena paman beliau Kiai Makin wafat hari ini. Saya ingin mengajak para hadirin untuk membacakan dan menghadiahkan Al-Fatihah kepada Kiai Makin, pamannya Kiai Yahya Khalil Stakuf. Tetapi juga saya meminta hadiah Al-Fatihah dikirimkan kepada Ketua Umum RMI yang sebelumnya, Kiai Fadri Arif, Kiai Dian Nabi, yang wafat beberapa bulan yang lalu. Semoga arwah beliau berdua dilapangkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Para kiai, para masyayikh semuanya, pertama-tama saya ingin memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Rabithah Ma'ahid Islamiyah karena menyelenggarakan halaqah dengan tema yang sangat penting, yaitu membangun peradaban baru, menguatkan pesantren, dan revitalisasi kitab kuno. Saya ingin mengajak para kiai-kiai semua di majelis ini untuk mengingat salah satu momen penting di dalam sejarah Rabithah Ma'ahid Islamiyah dan sekaligus di dalam sejarah kitab kuning di lingkungan Nahdlatul Ulama. Ketika Gus Dur menjadi Ketua Umum PBNU yang periode kedua, hasil dari Muktamar NU ke-20
28 di Kerapian tahun 89. Setelah Gus Dur terpilih sebagai Ketua PBNU ketika itu, beliau menggagas suatu ide yang pengaruhnya bisa kita rasakan sampai sekarang ini. Gagasan itu ialah mengadakan halaqah. Jadi istilah halaqah sebagai istilah resmi yang digunakan di dalam acara-acara PBNU pertama kali itu muncul pada kira-kira era Gus Dur periode kedua menjadi ketua PBNU. Ketika itu diadakan halaqah yang disebut dengan halaqah rekontekstualisasi kitab ini. Orang yang diberikan tugas oleh Gus Dur untuk mengawal dan menyelenggarakan halaqah ini ketika itu, salah satu tokoh pentingnya adalah orang itu adalah ada bersama kita hari ini, yaitu Kiai Haji Masdar Farid Masyumi. Saya senang sekali Kiai Khodri Arif menghadirkan beliau hari ini di sini. Kiai Haji Masdar Farid Masyumi ini adalah, kalau memakai istilah tasawuf itu wali mastur, wali yang tersembunyi. Beliau ini punya kontribusi besar di dalam diskusi-diskusi mengenai rekontekstualisasi kitab kuning. Beliaulah yang diberikan tugas oleh Gus Dur untuk menyelenggarakan halaqah-halaqah. Halaqah rekontekstualisasi kitab kuning ini ketika itu diadakan di berbagai pondok pesantren di seluruh Jawa. Salah satu kiai yang terlibat aktif di dalam halaqah ini adalah ada dua di antara sekian kiai-kiai yang lain. Yang pertama adalah Kiai Haji Sahal Mahfuz atau Muhammad Ahmad Sahal Mahfuz almarhum yang pernah menjabat sebagai Rais Am PBNU. Yang kedua adalah Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri yang kebetulan adalah mertua saya sendiri. Kiai Sahal dan Gus Mus itu adalah dua kiai yang terlibat aktif di dalam halaqah-halaqah kitab kuning ini. Selain beberapa kiai yang lain seperti Kiai Mustoleh Badawi dari Cilacap, kemudian ada kiai-kiai yang lain pada tahun 80-an. Nah, halaqah ini, halaqah kitab kuning ini mempunyai dampak yang luar biasa. Halaqah ini kemudian berhasil mendorong para kiai-kiai untuk membaca kembali kitab kuning dengan cara pandang yang baru. Halaqah ini diadakan selama beberapa serial, dan hasilnya yang sangat historis dan monumental adalah munculnya perumusan baru metode istinbat di dalam lingkungan Nahdlatul Ulama yang dirumuskan di dalam Munas Lampung tahun 1992. Munas Lampung itu munas yang bersejarah. Itu adalah peristiwa penting untuk para kiai, terutama kiai-kiai yang aktif di dalam Fathul Masalah. Kiai-kiai yang suka cari masalah itu namanya Fathul Masalah. Keputusan Munas Lampung ini, para kiai, para ibu kiai dan para kiai, ini adalah keputusan yang monumental sekali. Karena melalui Munas Lampung ini diputuskan bahwa corak bermadhab di dalam lingkungan Nahdlatul Ulama berubah secara signifikan dari bermadhab secara qauli menjadi bermadhab secara madhab. Sekali lagi saya katakan, ini adalah keputusan yang penting. Nahdlatul Ulama berpegang kepada madhab 4, terutama madhab Syafi'i, tetapi bermadhab yang
tidak saja secara qauli, tetapi juga bermadhab secara manhaj. Salah satu konsideran penting di dalam perumusan keputusan Munas Lampung ini adalah ketika saya baca konsiderannya. Konsiderannya adalah bahwa ketika itu ada keluhan. Saya ini hanya menceritakan kembali peristiwa-peristiwa yang disaksikan oleh para pelaku sejarah yang sebagian ada di sini. Salah satunya adalah Dimas Darmawan Masuki. Di dalam konsideran keputusan Munas Lampung itu dikatakan para Romo Kiai, menarik sekali. Konsiderannya adalah pada saat itu ada keluhan. Setiap bahtul masail itu seringkali berujung kepada mauquf, tawakkuf, tidak berhasil merumuskan keputusan di dalam bahtul masail. Itu konsideran penting. Dan dikatakan dalam konsideran itu adalah kalau kiai-kiai tidak berhasil menjawab masalah, ini berbahaya. Kalau kiai-kiai tidak berhasil menghasilkan keputusan hukum di dalam bahtul masail, ini berbahaya. Bahkan di situ dikatakan ini sama dengan lari dari masalah. Karena itu harus dicarikan terobosan. Nah, kenapa ketika itu terjadi banyak mauquf atau tawakkuf, tidak berhasil dihasilkan keputusan di dalam bahtul masail itu? Karena banyak para kiai yang tidak berani melakukan terobosan di dalam memutuskan itu. Saking tawadhu'nya para kiai, tidak berani merumuskan hukum-hukum baru untuk menjawab masalah-masalah baru. Itulah latar belakang dari dirumuskannya keputusan Munas Lampung tahun 92. Keputusan itu kemudian mencoba menggeser pola bermadhab di dalam NU dari bermadhab secara qauli menjadi bermadhab secara manhaj. Tahun 92 muncul keputusan seperti ini. Keputusan ini para Romo Kiai dan Ibu Kiai, ini keputusan yang tidak mungkin terjadi kalau tidak didahului oleh sebuah muqaddimah. Muqaddimah itu adalah halakoh-halakoh kitab kuning yang diselenggarakan sebelum itu. Jadi saya ingin mengatakan bahwa halakoh ini adalah punya kontribusi penting di dalam sejarah Nahdlatul Ulama. Halakoh-halakoh ini kemudian mengalami fase vakum beberapa tahun. Sejak berakhirnya kepemimpinan Gus Dur, kegiatan-kegiatan halakoh ini agak jarang diadakan. Kemudian di era Gus Yahya, Yahya Khalil Stakuf ketika menjadi ketua PBNU, kegiatan halakoh ini dibangkitkan kembali dari dulu. Sejak Gus Yahya menjadi ketua umum, kegiatan halakoh ini dihadirkan kembali. Tahun lalu PBNU menggagas dan menyelenggarakan halakoh secara massal seperti kita. Karena tahun lalu itu diadakan 250 halakoh di seluruh Indonesia. Halakoh ini diadakan sebagai kelanjutan dari halakoh yang diadakan di era Gus Dur. Jadi sekarang ini halakoh sudah kembali hadir di mana-mana. Acara-acara yang diselenggarakan oleh cabang-cabang NU wilayah sekarang ini sudah banyak yang judulnya adalah halakoh, walaupun sebetulnya isinya diskusi biasa, tapi judulnya adalah halakoh. Nah, hari ini Kiai Khodri Arif dan kawan-kawan di RRI mencoba untuk mengadakan halakoh nasional untuk membahas tentang tema-tema yang sekarang menjadi temanya PBNU. Temanya PBNU sekarang ini kalau mau diikhtisarkan
mau diringkaskan, itu memang temanya adalah seperti tertera dalam bagian pertama judul halaqah ini, membangun peradaban baru. Inilah tema PBNU di era Gus Yahya. Para romo kiai dan ibu nyai yang saya hormati, penyelenggaraan halaqah ini di pesantren Sunan Derajat menurut saya adalah tindakan yang sangat tepat sekali. Kalau memakai bahasanya santri-santri pondok pesantren yang belajar ilmu balaghah, ini disebut dengan mutababatul hal atau munasabah. Ini sesuai dengan keadaan. Sebab pondok pesantren Sunan Derajat tadi ketika di ruang tamunya kita ketemu dengan Ki Robur cerita bahwa di antara seluruh warisan Wali Songo yang masih tersisa hingga sekarang ini, dari dulu sampai sekarang, itu adalah pesantren Sunan Derajat. Jadi ini pesantren yang luar biasa. Saya tidak tahu Mas Hodri mimpi apa kok menyelenggarakan halaqah ini di Pondok Sunan Derajat. Tetapi ini sudah tepat sekali. Karena gagasan membangun peradaban baru yang dimunculkan oleh PBNU sekarang ini, oleh Gus Yahya sekarang ini, itu fondasinya dua. Yang pertama adalah fondasinya membangun peradaban baru tidak bisa kalau tidak bertumpu kepada tradisi kita yang ada. Kalau tidak melanjutkan tradisi kita yang sudah ada di dalam lingkungan masyarakat tadi. Tetapi tradisi ini tidak akan bisa menjawab tantangan-tantangan baru yang kita hadapi kalau kita tidak melakukan rekontekstualisasi, atau kalau memakai bahasanya RFI sekarang ini adalah revitalisasi. Itu sebetulnya adalah istilah yang sama supaya agak keren RFI membuat istilah baru. Sebetulnya maknanya sama, rekontekstualisasi, revitalisasi. Ini adalah sebetulnya cerminan dari jargon yang sudah kita kenal selama ini, jargon yang merupakan ciri khas masyarakat tabi'in, yaitu al-muhafadzah 'alal qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Menjaga yang lama yang baik, kemudian mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik. Karena itu penyelenggaraan halaqah RMI di Pondok Pesantren Derajat ini menurut saya simbolik sekali. Ini adalah halaqah yang betul-betul simbolik, ramziyah. Kenapa simbolik? Karena ini adalah pondok pesantren yang punya silsilah peradaban yang sangat penting, kelanjutan dari Wali Songo, dari Sunan Derajat. Ini adalah cerminan dari al-muhafadzah 'alal qadimi shalih. Tetapi muhafadzah ini tidak bisa bekerja dengan baik kalau tidak disertai juga dengan aspek yang lain, yaitu al-akhdhu bil jadidil aslah. Nah, para romo kiai bunyai yang saya hormati, mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik ini adalah merupakan tema penting di dalam halaqah-halaqah yang diadakan pada masa Gus Dur, pada masa Gus Yahya sekarang ini, dan insya Allah juga akan menjadi tema penting dari halaqah yang sekarang ini. Saya tidak ingin berpanjang-panjang karena tugas saya hanya mewakili ketum, jadi harus pendek daripada ceramahnya ketum. Karena kalau sama nanti tidak jadi ketum. Saya ingin mengakhiri ceramah saya ini dengan menjelaskan apa dasar-dasar atau fondasi atau ciri-ciri fondasi dari al-akhdhu bil jadidil aslah. Saya mencoba menjelaskan tema ini berdasarkan apa yang selama ini saya dengar dari ketum. Dalam percakapan saya secara personal dengan Gus Yahya,
saya bisa mengambil sejumlah kesimpulan. Apa yang dimaksud dengan al-akhdhu bil jadidil aslah? Mengambil sesuatu yang baru, yang lebih baik itu apa sebetulnya maknanya di dalam pikirannya Gus Yahya sekarang? Dari percakapan saya dengan beliau selama ini, saya mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah bahwa sekarang ini kita hidup di dalam lingkungan atau dunia atau keadaan atau yang disebut dengan peradaban baru. Al-hadarah al-jadidah, peradaban baru. Peradaban baru ini memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan peradaban lama. Jadi di sini ada al-hadarah al-qadimah, ada al-hadarah al-jadidah. Ada peradaban lama, ada peradaban baru. Kita sekarang ini hidup di dalam peradaban baru yang memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan peradaban lama. Kitab-kitab yang kita baca sekarang ini di pondok pesantren itu merupakan kitab-kitab yang muncul sebagai cerminan dari peradaban lama. Sekarang kita muncul di dalam atau lahir dalam peradaban baru. Tantangannya adalah bagaimana kita membaca kitab-kitab kita, turoth kita, tradisi kita yang merupakan warisan dari peradaban lama di dalam konteks peradaban baru. Ini kalau saya menyimpulkan pikirannya Gus Yahya selama ini. Karena itu seluruh halakoh yang diadakan PBNU selama setahun kemarin yang lalu itu sebetulnya tema pokoknya di sini. Para kiai dan ibu nyai yang saya hormati, halakoh tahun lalu yang diselenggarakan selama 250 itu kemudian berpuncak, berkulminasi di dalam sebuah halakoh internasional yang disebut dengan Muktamar Internasional Fikih Peradaban, Al-Muktamar Ad-Dauli li Fiqhil Khatar. Muktamar ini diadakan di Surabaya pada tanggal 6 Februari sebagai bagian dari rangkaian satu abad Nahdlatul Ulama. Dalam muktamar ini hadir seluruh ulama dari berbagai kawasan dan dunia Islam. Nah, salah satu keputusan penting dalam muktamar ini yang dibacakan di dalam acara satu abad NU di Sidoarjo adalah keputusan yang bagi saya sangat monumental. Keputusan ini adalah keputusan soal bentuk negara. Bentuk negara. Para kiai dan ibu nyai, kita masih melihat Muktamar NU yang sangat historis, yaitu Muktamar di Situbondo tahun 1984 itu menelurkan keputusan yang bersejarah. Salah satu keputusan yang penting yang dihasilkan dari Muktamar itu adalah keputusan NU, para kiai-kiai NU menerima negara nasional Indonesia dan ideologinya, yaitu Pancasila, sebagai bentuk negara final, atau yang sekarang disebut dengan NKRI harga mati. Itu sebetulnya adalah keputusan Muktamar NU yang ke-27 di Sidoarjo. Keputusan Muktamar Peradaban Internasional di Surabaya yang dibacakan di Sidoarjo, saya membacanya sebagai kelanjutan dari keputusan Situbondo. Jadi dari Situbondo ke Sidoarjo, dari Situbondo ke Sidoarjo. Jika di Situbondo diputuskan bahwa negara NKRI adalah negara final, bentuk negara final di Indonesia, maka di Situbondo dikatakan, di Sidoarjo dikatakan bahwa bentuk negara khilafah itu tidak lagi sesuai dengan keadaan sekarang. Jadi sebetulnya peristiwa-peristiwa besar di NU ini
yang saling sambung menyambung. Al-ahdath al-mutasalsilah, peristiwa-peristiwa yang saling sambung menyambung. Situ Bondo, Rakyat, Munas Lampung, Muktamar Internasional Fikih Peradaban, lalu keputusan di Sidoarjo. Semuanya konsisten. Di mana konsistennya? Konsistennya adalah NU komitmennya, loyalitasnya, komitmennya kepada negara nasional Indonesia ini tidak bisa lagi diragukan. Tidak bisa diragukan. Keputusan Situbondo, keputusan Sidoarjo itu sama. Yang satu mengatakan NKRI bentuk negara kita, yang satunya adalah negara khilafah tidak lagi sesuai dengan kebutuhan kita sekarang. Para kiai dari dunia ini, kenapa keputusan ini muncul? Kenapa keputusan ini muncul? Sebetulnya kalau kita telusuri lebih jauh dasar-dasarnya, itu sebetulnya sederhana. Karena kiai-kiai kita sadar bahwa kita sekarang ini hidup di dalam peradaban baru yang membutuhkan respon baru. Jadi sebetulnya gagasan Gus Yahya ini sebetulnya juga tidak baru-baru amat. Karena beliau sebetulnya hanya mengatakan sesuatu yang sudah menjadi pikirannya para kiai-kiai sejauh ini. Yaitu bahwa kiai-kiai kita dari dulu itu sebetulnya berpikir seperti ini. Kita ini hidup di dalam al-hadarah al-jadidah. Gus Yahya ini fungsinya hanya memberikan baju berupa istilah baru. Tetapi substansinya sebetulnya sudah ada di dalam pikiran kiai-kiai kita. Pikiran para kiai-kiai dari dulu adalah bahwa kalau kita hidup di zaman yang baru, maka kita harus memberikan jawaban yang baru.